dari dua film itu tadi saya nonton, saya menyimak, yang di awal saya perlu garis bawahi bahwa tong kalau lihat nonton film-film begini atau kejadian-kejadian di Papua, tong langsung masuk ke dalam hati gitu. Dan itu catatan si saya bahwa itu tidak boleh. Tong kalau bicara Papua, tong jalan lawan dengan hati. Hati itu dia akan bikin luntur. Tong harus jalan lawan dengan otak. Kalau di kepala tong bisa hadapi semua gitu. Karena kalau tong lihat satu dan hati ini, tong sudah biar sudah nanti yang di atas yang ngatur. Terus yang di bawah siapa yang ngatur? Begitu. Nah, teman-teman, saya pertama terima kasih ya kepada teman-teman yang ambil gambar, terutama kalau TV Kakak Yason dan mungkin tim riset ya, atau mungkin dalam mengambil data. Teman-teman kita di Walhi juga, Walhi Papua, di awal itu sempat muncul ide bahwa dari perkembangan di tingkat nasional yang pemerintah pusat sahkan undang-undang Omnibus Law atau undang-undang kerja, itu juga berdampak sekali dari seluruh Indonesia, begitu, termasuk kita di Papua. Nah, kita sudah melakukan pemantauan dan juga investigasi, tapi juga pengorganisasian kepada masyarakat di sana, terutama masyarakat yang terdampak dari perusahaan yang bernama Medco Group. Medco Group ini dia perusahaan besar dan anak perusahaannya itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah perusahaan PT Selaras Inti Semesta atau biasa disebut SES. Teman-teman, hasil investigasi kita atau pemantauan kita ini, perusahaan ini dia mulai melakukan negosiasi dan juga melakukan sosialisasi itu, dan dia mendapatkan izin itu dari tahun 2009 itu dia sudah melakukan aktivitas, dia sudah melakukan negosiasi ke masyarakat di kampung situ. Di kampung Senegi sendiri itu salah satu kampung yang terdampak dari perusahaan itu, atau perusahaan itu dia melakukan aktivitas di kampung Senegi, terutama pada karena perusahaan PT SES atau PT SIS ini dia bergerak di perusahaan kayu. Kalau teman-teman dan biasa di nasional atau di tingkat nasional HTI itu hutan tanaman industri gitu. Jadi dia punya aktivitas ini biasanya diambil pohon dari hutan alam, diambil pohon dari hutan alam dengan cara membabat semua gitu, land cleaning, atau dia kasih bersih semua. Setelah dia kasih bersih semua, hutan adat atau hutan alam itu, kemudian dia menanam pohon baru lagi di area yang dia sudah tanam itu. Dia tanam pohon lagi gitu. Nah, ini sudah berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang. Sekarang ini juga masih berlangsung gitu. Dia punya aktivitasnya. Jadi di PT SIS itu juga dia punya area konsesi itu ada sekitar 20 kampung. Salah satunya Sanegi, tapi ada Kaliki, ada kampung Wayau, ada kampung Wapago, ada kampung Wap, dan beberapa kampung lain. Tapi dari hasil pemantauan kita, yang saat ini dia terdampak itu kampung Sanegi sendiri, terus hampir sebagian kampung Kaliki, kampung Wapago, dan kampung Wap lagi gitu. Di kampung Wapego itu yang dari tahun 2015 kalau tidak salah, itu perusahaan PT SIS ini dia membangun pabrik
pabrik di situ. Masyarakat kalau di situ dong biasa sebut itu master plan situ. Nah, sebenarnya kalau di apa di undang-undang HTI itu di situ bilang bahwa perusahaan ini cukup dia melakukan penanaman pohon, setelah itu dia mengambil pohon gitu. Tapi nyatanya di lapangan itu dia membuat master plan lagi gitu. Nah, kalau dalam kondisi atau di isu sekarang ini itu disebut dengan energi gitu. Jadi kita masih menduga, tapi sebenarnya aktivitas ini sudah berjalan. Cuma kita masih menduga bahwa perusahaan ini dia mau menyesuaikan izinnya dari HTI ke HTE, hutan tanaman industri ke hutan tanaman energi, gitu. HTI ke HTE. Nah, dari proses ini juga yang membuat harus ada master plan itu, atau ada pabrik untuk menghasilkan energi di situ. Nah, sebenarnya tujuan daripada mereka membangun energi ini juga di situ itu dia menghasilkan listrik yang akan dikeluarkan dari situ ke kota begitu. Nah, yang paling sayang dari temuan kita itu adalah listrik dari kampung Babawa itu dia tidak sampai ke Sanei gitu. Nah, yang lebih sayangnya itu bahwa bahan dasar daripada pembangunan master plan atau energi yang dihasilkan itu mereka mengambil kayu, ampas-ampas kayu dari hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat Sanegi di situ, khususnya marga Gepse dan beberapa marga di situ. Dan mereka bawa ke master plan itu, tapi listriknya itu tidak sampai ke situ. Gitu. Dan ini suatu tindakan yang menjadi, kalau menurut saya ini pelanggaran berat buat lingkungan dan juga HAM gitu. Karena lingkungan sudah rusak, terus hak sebagai manusia untuk mendapatkan apa yang selayaknya mendapat, mereka tidak dapat gitu. Dan ini sangat disayangkan kalau tinggal begitu. Nah, teman-teman, selain itu juga dari dampak-dampak aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan HTI itu sendiri, sebenarnya di awalnya itu perusahaan sudah menyepakati janji atau menyampaikan apa yang perusahaan membuat kepada masyarakat di situ gitu. Namun seiring berjalannya waktu sampai saat ini yang teman-teman lihat di televisi atau di video tadi itu memang kalau menurut kita itu salah satu praktek oligarki yang sengaja dibikin. Kenapa begitu? Karena semakin situasi itu memburuk dan masyarakat di situ punya pendidikan semakin bagus, itu mereka akan balik melawan, begitu. Dan situasi saat ini itu seperti tadi teman-teman lihat bahwa sekolah di sana itu minim sekali mereka belajar atau ada terjadi problem lah atau hal-hal apa yang berkaitan dengan sekolah itu gitu. Dan ini salah satu bentuk kesengajaan yang mungkin dibuat oleh beberapa pihak-pihak yang mungkin mereka merasa bahwa jika masyarakat itu pintar dan melakukan perlawanan, itu kemungkinan besar akan terancam posisi mereka. Nah, ini yang mungkin tadi saya mau bilang bahwa di awal tadi kita melawan oligarki ini jangan lewat hati gitu. Dan ini saya selalu sampaikan ke
masyarakat di sana termasuk Pak Bon. Saya cuma sampaikan itu, tapi pada saat saya diskusi Pak Bon, saya dengar cerita banyak sekali dari dia, gitu. Dan apa begitu pas dengar beliau dia meninggal, itu saya buka kembali dia punya apa dokumen-dokumen atau apa pesan-pesan yang Pak Cede sampaikan ke kita khususnya lembaga, banyak sekali. Dan beberapa poin penting di situ yang Pak Cede bilang bahwa situasi di Sanegi kali ini nih membuat bahwa masyarakat ditaruh dalam dua sisi. Yang pertama itu masyarakat menerima dengan konteks yang berhari-hari ini, tapi juga di sisi lain mereka itu dilema atau mereka itu menyerahkan semua ke Tuhan gitu. Sudah Tuhan yang sudah atau Tuhan yang membalas gitu. Jadi mereka di posisi dua ini gitu. Sampai terakhir Pak Bon dia bilang ke saya, dia bilang Walhi, saya biasa kasih tahu saya nama tapi Pak Cede sebut Walhi saja. Dia bilang anak Walhi. Kalau memang di posisi ini, Pak Cede bilang saya ini Walhi. Jadi Bapak dia bilang ke saya begini, Walhi, kalau memang kita di posisi saat ini, apa yang Walhi bikin untuk kita begitu? Saya bilang begini, Bapak kasih saya satu orang saja dari Bapak begitu. Dan saya tidak tahu, mungkin apa pendapat saya ini itu saya rasa saya tidak tahu, itu mungkin tiba-tiba begitu ya. Tapi di situ saya ingat bahwa pertanyaan saya ke Bapak itu juga menurut saya Pak Cede mau pergi baru dia kasih tahu begitu. Nah, dan apa pesan itu Pak Cede bilang kalau Walhi mau datang lagi, saya bilang bukan Bapak, kita cerita bukan dengan Bapak, tapi dengan siapa lagi gitu. Harus ada orang yang di samping Bapak kiri kanan gitu. Nah, dari situ Bapak dia duduk diam sedikit baru dia bilang Walhi, sapu harapan yang menurut saya itu menjadi penerus buat saya itu dia pergi, dia meninggal gitu. Ini Pak Cede bilang maksudnya dia bawa anak gitu. Nah sekarang saya bingung lagi mau posisi sampai saat ini di mana gitu. Terus saya bilang begini Bapak, salah satu cara untuk kita melakukan perusahaan ini Bapak dengan kita melakukan kampanye internasional, saya bilang. Jadi suatu saat di mana ada kesempatan, saya akan bawa Bapak kemana saja untuk Bapak melakukan pendapat atau Bapak melakukan, Bapak kasih tahu apa yang menjadi apa yang selama ini Bapak rasa di kampung gitu. Dan apa di situ tidak sampai karena Pak Cede meninggal gitu. Dan ini yang menjadi cerita menarik dalam sab hidup sendiri, tapi juga secara lembaga ya. Nah, tapi di sisi lain Pak Cebon ini dia setelah dia banyak memberikan pandangan, tapi juga banyak juga LSM yang masuk, bukan hanya kita di Walhi saja, tapi ada beberapa LSM juga itu di situ muncul bahwa sebenarnya gerakan ini semakin besar, gerakan ini ada dan besar, cuma Pak Cede kurang apa ya? Saya pikir ada satu hal yang Pak Cede mau bikin, di lain terutama itu kepada masyarakat yang masih tergantung sama perusahaan. Gitu. Makanya di pinggir Pak Cede punya rumah situ ada beberapa pohon sagu yang Pak Cede tanamnya. Tadi
ada dalam video, dan memang pasti dia jelaskan itu semua, pasti dia bikin semua gitu, supaya pasti dia rasa, Pak Boni dia rasa bahwa dia menanam itu membuat masyarakat ini terus tergantung sama perusahaan gitu. Dan lebih parahnya lagi yang menurut saya apa, sayur itu didatangkan dari kota ke kampung gitu. Dan ini apa, menurut saya sangat miris sekali. Tapi pada saat di sana juga memang kalau siang itu panas sekali, kondisinya panas sampai, dan memang kita sempat ke Pacede punya dusun yang Pacede bilang ini saya punya dusun yang saya jaga, sama lah kasih ke perusahaan begitu. Salah satu strategi atau apa modul yang pihak-pihak perusahaan lakukan itu, dulu itu mereka melepas lahan itu dengan secara komunal, kesepakatan bersama antara ketua tersebut untuk lepas itu. Nah, seiring berjalannya waktu ke sini sampai pada saat kami datang itu berapa kali, pertama itu hutan yang bagian sebelahnya Pak Gepse, Pak Boni ini itu sudah dibabat begitu. Itu tanya ke Pak Bapak dia, baru Bapak dia bilang, anak dulu tuh kalau misalnya perusahaan datang meminta kita punya hutan misalnya 100 meter atau 200 meter begitu, kita harus diskusi dulu, kita ketua marga begini. Nah sekarang yang perusahaan lakukan itu, dia langsung datang ke orang yang punya hutan begitu. Misalnya Pak Bon punya hutan yang masih ada, perusahaan akan datang langsung ke Pak Bon situ untuk langsung menawar harga berapa di situ untuk sekian hektar, 100 hektar hutan berapa, langsung dilepas begitu. Dan apa itu membuat cepat sekali mereka punya hutan adat itu hilang, karena negosiasi itu dilakukan secara person langsung, tidak secara apa kesepakatan bersama antar komunitas atau suku, itu tidak gitu. Dan teman-teman perusahaan apa, perusahaan HT ini juga atau perusahaan PT Selaras Inti Semesta ini juga dia punya luasan konsesi itu hampir 159.000 lebih, yang termasuk dalam hampir apa 20 kampung itu distrik Animba itu. Dan ini hampir berurusan langsung dengan apa kabupaten sebelah, namanya kabupaten ini Mati kan. Nah kita pas sampai di kali apa yang menghubungkan ini, dia mau bikin jembatan itu ya, itu. Nah itu juga yang melakukan negosiasi untuk pembangunan itu juga tuh, awalnya itu mereka melakukan kayak perusahaan gitu. Nah masyarakat bilang itu orang yang begitu dong negosiasi, dan karena jembatan itu ke sini sedikit, mungkin di situ ada pos sebelum ke kali itu kantor perusahaannya itu udah di sini dulu, baru nanti lewat di sana begitu. Nah di situ juga memang apa masyarakat kehilangan hak sebagai pemilik wilayah untuk mereka berbicara gitu, karena apa orang tahu bahwa masyarakat kalau sudah lahannya itu sudah menjadi HGU atau hak guna usaha itu sudah terlepas dari hak wilayah begitu, kecuali di berapa meter, mungkin sekitar 100 km itu mereka bisa negosiasi. Tapi kalau di atas itu sudah menjadi hak perusahaan untuk melakukan negosiasi ke pihak lain begitu. Nah selain itu juga misalnya di kampung adatnya Pak Dewan Gereja, dong di situ sebutnya apa Dewan Gereja, tapi macam orang yang sudah lama di gereja gitu. Sempat harus dulu saya baca dia kenapa di sisi lain kenapa ini masyarakat itu tidak melawan, tidak ada suara gereja atau tidak gitu. Sampai pada saat itu juga Pak C dia bilang bahwa
di waktu susah atau misalnya pada saat Natal begitu, perusahaan perusahaan sering melakukan atau kasih mereka sumbangan apa ke gereja untuk apa perayaan Natal dan lain-lain begitu. Bukan, ini untuk hari raya Natal. Nah, jadi di situ juga apa dilema gitu. Padahal kalau kita lihat di situ menjadi salah satu peran penting untuk menjadi suara-suara vokasi rakyat di situ. Teman-teman melihat itu manfaat dari perusahaan ya, ketika perusahaan masuk di situ, dari teman-teman punya apa investigasi yang terjadi kehidupan masyarakat itu sebenarnya sejahtera atau selamat. Kalau teman-teman artinya dari melihat dari perusahaan yang besar itu pasti masyarakat dapat peluang yang besar, tapi sedangkan dari realita dari film yang ada itu kan pendidikan saya begitu, kehidupan masyarakat saya begitu. Teman-teman dari wakil kesejahteraan soal dari perusahaan ke masyarakat. Iya, kalau kita di sini lihat itu yang pertama itu muncul konflik antar masyarakat mereka sendiri, begitu. Konflik antar masyarakat yang membuat masyarakat kadang merasa mereka harus ke perusahaan dengan pertama salah satu pertimbangannya itu soal ekonomi di dompo rumah ya, membuat apa misalnya soal beras saja. Saya pertama kalau saya pernah tanya Pak Bon juga, Pak Bon kalau beras tidak ada, anak wali saya satu kali itu karena beras itu tidak ada, saya bicara melawan perusahaan, tapi satu kali saya ke perusahaan saya ambil beras dari situ, saya bicara mereka baru kasih beras ke saya, begitu. Nah jadi perusahaan ini juga di dalam status sosial ekonomi yang dulunya mereka bisa dapat babi di hutan, dapat apa buruan di hutan. Perusahaan itu sudah bongkar dulu hutan adat yang di situ memang tersedia segala sesuatu yang menjadi hutan mereka. Dan dari situ membuat ketergantungan ekonomi itu di dalam keluarga itu membuat mereka semakin tersingkir dari dong punya apa kebiasaan yang dulu gitu. Terutama perusahaan ini dia sudah membabat masyarakat situ, dia punya hutan, terus misalnya dalam satu hektar, kalau teman-teman tadi lihat di apa video ada berkada potong-potong kayu sekitar 1 atau 2 meter itu satu kubik itu mereka jual 2.000 rupiah gitu. Dan bayangkan saja kalau misalnya mereka kumpul sebanyak baru mereka kasih itu ya tidak lebih mungkin 90.000 ya mereka bisa dapat begitu. Dan ini apa tidak cukup sekali bagi kebutuhan hidup mereka untuk melihat itu. Dan itu kami pikir itu dampak daripada perusahaan itu bukan hanya menghilangkan mereka punya tatanan hidup, budaya, tapi juga hutan adat mereka, tapi ketergantungan hidup mereka untuk selanjutnya bisa eksis di situ itu terancam karena sekarang kebun sudah ada. Saya pikir nih yang pasti dia sudah lindungi hutannya, mereka saya punya nih. Saya pikir itu karena ini Yason kemarin dikasih undangan, saya bilang aduh Tuhan, ini pasti dia sudah tanam ini dan itu memang hadirnya perusahaan ini juga menghilangkan mereka punya sumber-sumber hidup di situ, itu apa terasa sekali di masyarakat di situ. Pertanyaan ini apa artinya perusahaan masuk itu kan bilang kan sejak masyarakat.
kalau Walhi melihat dari pendapatan dari mereka berburu ya, dengan pendapatan mereka bekerja di perusahaan itu menurut Walhi bagaimana? Seimbang atau besaran di perusahaan? Iya. Kalau kita melihat begini, dulu tuh misalnya sudah Pobon kalau di video tadi, Pobon tuh dia bawa hasil buruan, ya kan betul. Pasti dia akan bagi, misalnya ke tetangga-tetangga untuk nanti tetangga udah makan begitu. Nah, sampai saat ini misalnya kalau mereka mendapatkan buruan begitu, itu biasanya sudah dinikmati secara dua keluarga begitu. Nah, jadi ada nilai budaya, ada nilai sosial secara yang sudah terikat, yang sudah terbangun di masyarakat itu dia terkikis, makin hilang gitu. Di situ juga dengan misalnya jumlah pendapatan mereka terkait dengan perusahaan begitu. Misalnya orang bawa babi dengan nilai uang yang perusahaan kasih itu beda nilainya, manfaatnya juga beda gitu. Kita dapat uang, kita bagi 1.000 2.000 sudah habis gitu. Tapi kalau misalnya kita dapat dikasih bahan buruan, makanan begitu, itu ada beberapa nilai-nilai yang tumbuh, terutama nilai kerabatan itu akan tumbuh di situ, kepercayaan di situ. Tapi juga dampak mereka suruh kasih makan kayak kita, jadi beberapa nilai itu muncul di situ gitu. Nah, beda juga dengan misalnya perusahaan datang cuma kasih 100-200 miliar aja dan baku bagi seperti itu, satu orang mungkin dapat 200-300 ribu gitu. Dapat 200-300 ribu tuh misalnya dari dong ke kota sana untuk bocor itu sudah uang habis untuk transportasi saja, misalnya transportasi 2 juta dapat 200 ribu ya, lanjut. Betul. Nah, ini sebenarnya jadi keseimbangan manfaat antara hadirnya perusahaan dengan yang dulu masyarakat itu beda jauh sekali, untuk ini masyarakat di situ. Tadi saya baru lihat ada aspal dulu tuh baru di bulan berapa tuh belum bikin aspal tadi. Mungkin pas Yason mau datang. Pasti Yason datang terus bikin aspal gitu. Tapi tadi kalau Yason bilang situ ada gubernur sudah datang, bupati sudah, sebenarnya presiden juga sudah datang di situ. Karena di situ sebenarnya menjadi lahan MIFE dulu, yang harus dorong potestet, dan itu menjadi program nasional pemerintah di situ. Presiden sudah datang di situ, tapi ya begitu barang selesai mangkrak dan sekarang hutan sudah hilang, sudah di lahan bebas, cuma bikin apa lagi? Kasihan masyarakat hutan sudah hilang ya. Bahan buruan mereka yang cari makan di situ sudah terada karena lahan-lahan itu. Dan itu memang temuan kita ya, memang sedikit, terutama yang tadi soal master plan itu. Dong ambil kayu dari hutan masyarakat itu, tapi listriknya dari situ, listrik di kota kayaknya. Oke, terima kasih. Iya. Siap. Tapi ini saya lupa lagi. Sebenarnya dari hasil investigasi ini kita sudah punya beberapa informasi saja. Itu kita sudah identifikasi misalnya berapa kecelakaan hutan di situ. Dalam konsesi PTSI itu maupun yang dalam konsesi itu berapa hutan di situ yang masuk sisa, termasuk tadi hutan yang bersisa itu sebenarnya sudah ada di beberapa kota, termasuk peta kerusakan hutan, terus peta hutan sagu yang masih tersisa di situ, hutan adat yang masih tersisa di situ ya. Mungkin kita dorong supaya ini bisa menjadi satu bahan kita bisa pertimbangan, baik itu kita kasih pertimbangan ke pemerintah untuk mereka lindungi dan membatasi perusahaan untuk dia buka lahan ke masyarakat adat, punya hutan-hutan adat yang masih ada. Begitu.